mampatkan, dikompres untuk menghasilkan suatu usaha atau kerja itu dinamakan sistem pneumatik ya. Dalam penerapannya sistem pneumatik itu banyak sekali digunakan di sistem automasi ya. Nah, itu baik yang di industri pengepakan, packaging, itu dia menggunakan programmable logic controller atau PLC yang bisa eh, mem- mengepack paket itu secara otomatis. Kalau di eh, kereta itu banyak sekali, kayak sistem pengereman, sistem pintu, kemudian sistem sirine dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Nah, untuk prinsip kerja sistem pneumatik itu sendiri, jadi ini sebenarnya sistem pneumatik ini cara kerjanya hampir mirip dengan sistem hidrolis yang kemarin sudah saya jelaskan ya tentang sistem hidrolis ya. Jadi di sini yang membedakan hanya media penggeraknya ya. Kalau hidrolis kemarin menggunakan larutan atau cairan oli ya, yang umum dipakai oli. Sedangkan kalau yang pneumatis ini menggunakan udara seperti itu. Jadi di sini tekanan cairan atau udara yang dimanfaatkan ini yang digunakan untuk menggerakkan aktuator ya. Itu bisa bentuk piston, kemudian yang moda single acting maupun double acting dan sebagainya. Seperti itu. Dan nanti aktuator itu bisa dikoneksikan dengan jenis pengukit yang lain. Misalkan ada untuk kalau yang di di kereta itu dia menggerakkan daun pintu seperti itu dan sebagainya. Ini kita lihatkan contoh ya. Kita lihat dulu videonya untuk cara kerja sistem pneumatik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pneumatik adalah tentu. Ini di langsung Sistem aja ya 9. contohnya. Selanjutnya, marilah kita lihat komponen sistem pneumatik pada salah satu aplikasinya, yaitu sistem pneumatik pada instalasi udara kompresor. Video ini akan menjelaskan bagaimana sistem pneumatik bekerja. Dalam video ini, terdapat 5 komponen yang banyak digunakan pada sistem pneumatik. Fungsi dari komponen-komponen ini adalah untuk menghasilkan gerakan pada aktuator, seperti untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, atau untuk menekan atau menjepit komponen menjadi satu. Komponen yang pertama adalah kompresor. Kompresor berfungsi menghisap udara luar atau udara atmosfer, kemudian menyimpannya di tangki reservoir atau tangki kompresor. Udara tekan yang dihasilkan oleh kompresor kemudian disalurkan melewati selang atau pipa. Selanjutnya, udara tadi perlu dikeringkan dan dibersihkan dari partikel-partikel seperti debu dan embun air. Komponen yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi tadi dikenal dengan istilah FRL. FRL adalah singkatan dari filter, regulator, dan lubrikator. Komponen FRL yang pertama adalah liquid separator, yang berfungsi memisahkan antara udara dan embun air. Udara yang masuk ke dalam liquid separator akan berputar disebabkan karena bentuk dari sudu-sudu yang ada di dalamnya. Embun air akan menuju bagian bawah karena gerakan sentrifugal, sedangkan udara akan menuju ke bagian atas yang selanjutnya menuju ke air filter. Sama seperti di bagian liquid separator, udara akan berputar masuk ke dalam air filter mengelilingi bagian saringan. Udara akan masuk menembus saringan, sedangkan kotoran akan terperangkap. Nah, udara telah kering dan bersih setelah proses ini. Selanjutnya, udara akan menuju regulator. Regulator akan mengatur seberapa besar tekanan udara yang akan menuju sistem.
Regulator terdiri dari pegas dan sebuah knop putar yang berfungsi mengatur tekanan pegas sebagai pengontrol katup di dalamnya. Ketika knop diputar, maka pegas akan membuka katup. Selanjutnya, udara akan menuju bagian lubrikator. Regulator juga dilengkapi dengan manometer agar kita tahu seberapa besar tekanan udara yang kita gunakan. Di lubrikator, udara dari kompresor akan diberikan pelumas sehingga udara akan terlumasi sebelum masuk ke alat-alat atau aktuator-aktuator yang membutuhkan pelumasan dalam kerjanya. Tujuannya adalah untuk mengurangi gesekan-gesekan ketika alat-alat tadi bekerja. Selanjutnya, udara ini akan menuju ke katup pengontrol arah aliran udara. Di dalam katup ini terdapat piston-piston yang mengatur jalur aliran udara yang menuju aktuator. Piston ini sendiri dikontrol oleh sebuah komponen yang disebut dengan sepul dan dilengkapi dengan pegas. Sebagai contoh, piston menutup saluran 4 dan membuka saluran 2. Sebaliknya, jika diinginkan udara melewati saluran 4, maka sepul akan bekerja menarik piston sehingga saluran 2 tertutup dan saluran 4 terbuka. Sepul sendiri bekerja berdasarkan perintah dari PLC, yakni singkatan dari Programmable Logic Controller, dengan cara mengirimkan sinyal listrik menuju solenoid, sehingga medan magnet akan terbangkitkan dan menarik bagian tengah pelunyer. Saluran 2 tertutup dan saluran 4 terbuka. Udara akhirnya mengalir menuju saluran 4. Ketika sinyal dari PLC hilang, maka kemagnetan akan hilang pada komponen spool. Pegas akan mengembalikan spool ke posisi semula, sehingga udara kembali mengalir menuju saluran 2. Komponen selanjutnya adalah aktuator. Aktuator digerakkan oleh udara yang telah diatur arahnya oleh katup pengontrol aliran. Aktuator berfungsi menghasilkan gerakan dengan arah yang berbeda-beda. Sebagai contoh dalam video ini, aktuator digunakan untuk menekan komponen. Aktuator pada video ini dihubungkan dengan saluran 4 untuk menggerakkan aktuator bergerak maju. Aktuator akan bergerak sebagai hasil dari gaya yang dibangkitkan. Ketika gerakan maju aktuator telah selesai, maka dibutuhkan agar aktuator ini kembali ke posisi semula. Maka katup pengontrol aliran akan merubah aliran udara dari saluran 4 menuju saluran 2. Saluran 2 digunakan untuk menekan balik aktuator. Udara yang sebelumnya menekan aktuator maju akan dibuang menuju katup buang di katup pengontrol aliran. Gerakan ini akan terus berlanjut selama ada perintah dari PLC. Dalam video ini, sistem pneumatik digunakan untuk menggerakkan dua buah benda yang akan dijadikan menjadi satu. Nah, para siswa, demikianlah salah satu aplikasi dari sistem pneumatik. Terima kasih. Nah, itu tadi terkait eh, cara kerja sistem pneumatik ya. Tadi teman-teman sudah lihat dalam sistem pneumatik itu yang utama ada sumber ini ya, sumber tenaga yaitu dari kompresor gitu yang untuk menyimpan angin, untuk menggerakkan. Kemudian ada sistem pengatur arah aliran, kemudian ada aktuator seperti itu ya. Oke, mungkin cukup jelas ya lihat dari video tadi. Nah, kemudian di sini apa yang menjadi perbedaan sistem pneumatik dan sistem hidrolik ya. Tentunya di sini ada perbedaan terkait dengan hidrolik maupun pneumatik. Kalau kita lihat di sini untuk hidrolik itu fluida yang digunakan itu sifatnya tidak bisa dimampatkan atau incompressible. Itu contohnya oli, bisa liquid yang lain seperti air dan sebagainya.
Namun biasanya yang umum dipakai adalah oli. Nah, oli ini punya semacam viskositas tersendiri ya. Jadi kalau semakin nilainya tinggi, viskositas artinya dia terlalu kental. Nah, otomatis nanti gaya geseknya juga semakin besar seperti itu. Nah, kemudian kalau pneumatis itu fluida yang digunakan berupa udara yang sifatnya kompresibel, mampu dimampatkan. Ya, kemudian untuk tekanan kerja itu sendiri, hidrolik ini lebih besar daripada pneumatis. Ya, makanya teman-teman lihat kalau untuk alat angkat yang berat-berat sampai ratusan bahkan ribuan ton itu tidak ada yang menggunakan pneumatis, tapi menggunakan hidrolis. Karena di sini working pressure-nya ini bisa sampai 6,9 sampai 34 megapascal ya. Sedangkan kalau pneumatis ini tekanan kerja working pressure-nya terbatas. Ini hanya sampai 550 sampai 690 kilo Pascal ya. Oke, ini perbedaan yang kedua. Kemudian yang ketiga dari aplikasinya untuk sistem hidrolik itu banyak digunakan di eh, heavy duty ya, alat-alat beratnya di dongkrak, kemudian rem hidrolik, dan rem cakram dan sistem suspensi dan sebagainya. Sedangkan untuk pneumatis itu sendiri itu banyak digunakan dalam sistem AC atau pengondisian udara, kemudian sistem rem pneumatis ini yang ada di kereta juga menggunakan pneumatis, kemudian yang di truk dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat batas temperatur untuk hidrolik itu antara 60 sampai 70 derajat Celcius ya. Tapi kalau pneumatis ini bisa sampai 180 derajat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini eh, hidrolik itu tidak boleh terlalu panas karena kalau panas dia akan memuai ya sifat-sifat benda kalau kena panas dia akan memuai dan ini tekanan akan bisa lebih besar lagi. Jadi kayak naik gitu ya. Ini yang bahaya. Tapi kalau yang otomatis ini bisa sampai 180 karena dia walaupun tekanan naik dia masih bisa termampatkan seperti itu. Kemudian itu tadi perbedaan ya. Ini terkait dengan keutamaan atau kelebihan dari sistem pneumatik itu sendiri. Kalau dibandingkan dengan sistem hidrolik, ini fluidanya untuk sistem pneumatik ini mudah didapat ya karena ini yang kita hirup sehari-hari ini adalah udara ya, jadi tidak perlu beli ya. Nah, tapi ini bisa dapatkan di mana-mana seperti itu. Kemudian dan mudah ditransport. Nah, tentunya ini secara kuantiti ini jumlahnya juga tak terbatas ya. Oke. Kemudian yang kedua dapat disimpan dengan baik ya. Ini nanti misalkan kalau di kompresor ya itu ada namanya tangki reservoir ya itu fungsinya untuk menampung udara dari luar, dihisap, kemudian di apa ya dimampatkan dalam suatu tabung. Nah, tabung itu nanti bisa dialirkan ke sistem pneumatis seperti itu ya. Jadi di sini sumber udara bertekanan berupa kompresor hanya memproduksi udara mampat. Nah, kalau udara itu memang digunakan. Jadi kompresor tidak selalu bekerja. Jadi eh, kompresor itu tidak secara kontinu ya, secara kerjanya karena di situ dia ada reservoirnya. Kita kalau misalkan satu sistem tanpa reservoir atau tangki udara itu ketika sistem itu digunakan harus on, ini kompresornya harus kerja terus. Nah, di situ nanti ada cut in cut off-nya.
Ketika nanti kompresor bekerja untuk mengisi tangki, dia akan off di pressure tertentu. Cutoutnya misalkan di 10 bar. Nah, kemudian ketika tangki ini digunakan untuk mensuplai udara ke sistem pneumatik, misalkan ke sistem pintu, ke sistem yang lain, itu akan berkurang kan udaranya, sehingga tekanannya akan turun. Nah, ketika tekanan turun di pressure tertentu, ini nanti kompresor akan otomatis ngisi seperti itu. Dia ada tombol cut in cut off-nya yang secara otomatis seperti itu. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan oli ya, dengan hidrolik, itu eh, kentalan atau viskositas udara itu lebih kecil ya. Jadi ini mengurangi gaya gesekan tentunya ya. Jadi losses akibat dari gesekan itu minor ya. Jadi ini yang efisiensinya hampir hampir apa ya, 90% lebih ya dibanding dengan hidrolik ya. Kemudian yang keempat yaitu aman terhadap kebakaran ya. Oke, kemudian bersih ya. Jadi kalau ada kebocoran pada saluran pipa ya, eh, ini bahan itu tidak kotor. Beda dengan oli minyak. Nah itu dia akan menimbulkan semacam debu ya. Apalagi debu kalau menempel di minyak itu akan kelihatan hitam-hitam gitu, bintik-bintik. Nah itu yang bisa membuat saluran-saluran itu tersumbat seperti itu. Kemudian tidak peka terhadap suhu ya. Jadi udara bersih yang tanpa uap air ini maksudnya ini dapat digunakan sepenuhnya pada suhu yang tinggi atau pada nilai-nilai yang rendah. Jadi working suhunya itu keringnya tinggi sekali, bisa untuk yang minus, bisa sampai yang paling tinggi yaitu yang tadi 180 ya. Tapi kalau yang oli itu dia tidak bisa, kalau dia di suhu minus dia akan beku ya, itu sehingga secara sistem fluidanya tidak optimal ya. Oke. Kemudian kalau lihat dari kekurangannya, itu tadi kelebihannya, sistem pneumatis ini menimbulkan noise atau bising ya. Jadi kalau misalkan ada kebocoran di sistem pneumatis di pipa atau di saluran hosnya, itu nanti kemungkinan akan timbul suara bising, kayak berdesis gitu ya. Nah ini kalau dia kena resonansi, nah ini tambah kencang sekali ya. Itu salah satu kekurangannya. Kemudian yang kedua gaya yang ditransfer terbatas. Nah, ini melihat dari sifat fluida udara itu sendiri yang sifatnya kompresibel. Jadi apa ya, gaya yang bisa untuk ditransfernya itu tidak sebesar kalau menggunakan hidrolik ya. Karena hidrolik itu kan sifatnya tidak bisa dimampatkan ya. Jadi gaya transfernya juga terbatas. Kemudian yang ketiga mudah menguap atau volatil ya. Di udara pertengahan tekanan ini mudah menguap terutama dalam jaringan udara bertekanan yang besar dan luas dan bisa menyebabkan kebocoran yang banyak ya. Hingga udara yang mampat ini keluar ke atmosfer sehingga tekanan akan menjadi turun seperti itu. Itu ya. Oke, lanjut. Kemudian jenis sistem tekanan udara itu apa saja? Nah, yang pertama yaitu sistem tekanan udara tinggi ya. Jadi ini biasanya penyimpanannya ke dalam suatu tabung besi, metal, atau air storage cylinder yang tekanannya bisa sampai 1000 sampai 3000
PSI ya. PSI itu pound square in, satuan tekanan ya. Nah, ini tergantung dari keadaan sistem tentunya ya. Jadi kalau misalkan sistem itu pengen di up lagi tekanannya, ya nanti secara dimensi storage silindernya ini dibesarkan seperti itu. Kemudian tipe dari tabung ini biasanya menggunakan dua katup, dua klep ya. Yang mana satu digunakan untuk pengisian, ya, satu lagi untuk apa? Untuk ini keluar outputnya ya. Jadi di sini eh, dapat dihubungkan pada klep ini untuk penambah udara ke dalam tabung. Ini inputnya. Nah, klep lainnya sebagai klep pengontrol. Klep ini dapat sebagai katup penutup ya, yang juga menjaga terperangkapnya udara dalam tabung selama sistem dioperasikan. Jadi kayak one way valve itu ya, kayak check valve gitu. Jadi kalau ngisi dia bisa masuk, tapi ketika tekanan udah tinggi dia tidak bisa keluar tabung. Jadi kayak kejebak dalam suatu bejana seperti itu. Kemudian yang kedua sistem tekanan sedang. Nah ini kalau dilihat dari ring tekanannya sendiri itu antara 100 sampai 100 pound square inch. Biasanya tidak menggunakan tabung udara, tapi sistem ini umumnya mengambil udara terkompresi langsung dari motor kompresor. Jadi ini karena tekanannya kecil, jadi dia tidak perlu reservoir ya. Jadi dari motor ya, dari motor penggerak itu, dari motor kompresornya itu udara langsung dihisap, langsung disalurkan ke sistem seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu sistem tekanan udara rendah. Ini dapat didapatkan dari pompa udara tipe fan ya. Nah, tahu kan tipe fan? Nah, jadi kalau kita lihat ring kerja working pressure-nya itu rendah sekali ya antara 1 sampai 10 pound square in. Nah, oke. Jadi kayak kipas itu ya. Jadi tekanannya nggak terlalu besar. Baik, lanjut. Itu tadi tentang kelebihan, kekurangan, kemudian cara kerja sistem pneumatik ya. Kemudian di sini eh, komponen-komponen pneumatik itu apa saja? Jadi secara garis besar komponen pneumatik itu dibagi menjadi 7 item ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada sistem untuk pembangkitan udara kompresi ya, itu berupa kompresor ya. Tentunya kompresor ini nanti dilengkapi beberapa komponen air supply system ya. Jadi supaya kualitas udara itu bersih, tidak lembab, dan tidak bercampur dengan minyak, itu tentunya ada komponen yang lain ya. Kalau untuk yang apa istilahnya kompresor di pinggir jalan itu ya tangki di apa ya di tukang tambal ban itu dia kompresor itu sudah include dengan tangkinya, tangki reservoir untuk menyimpan udara yang dimampatkan. Biasanya di situ sudah ada regulatornya untuk mengatur tekanan, kemudian ada filter, ada air dryer dan sebagainya. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi yang paling utama itu harus ada sumber udaranya. Ini nanti yang untuk menggerakkan supaya sistem itu bisa mengalir, bisa bergerak seperti itu ya. Kemudian ada unit pengolahan udara. Itu ada filter, ada regulator tekanan, dan lubrikator atau istilahnya FRL ya. Nanti biasanya itu sudah satu paket dengan kompresornya ya. Di satu kompresor itu
outputannya itu udaranya sudah langsung bersih, kering, ya, tidak lembab dan sebagainya. Itu atau bisa ditambahkan sendiri ya di luar kompresor supaya nanti filter udara ini lebih bersih lagi ya, kualitasnya lebih bagus seperti itu. Beberapa case itu kalau yang pengalaman saya di kereta itu ketika udara diambil dari atmosfer melalui kompresor itu nanti disimpan ke dalam tangki ya, tangki udara dengan tekanan sekian bar. Nah, biasanya setelah beberapa hari kemudian udara ini akan berubah menjadi uap air. Ya, uap air kalau lama kelamaan ditekan dengan pressure yang tinggi dia akan menjadi air ya, itu. Sehingga air yang di dalam tangki itu lama kelamaan akan tambah banyak. Nah, itu makanya ketika maintenance sistem reman ya di kan menggunakan tangki ya. Itu seorang operator wajib mengedrain atau menguras air yang ada di dalam tangki reservoir ya. Ini kenapa kalau nggak dikuras ya ini nanti akan menyebabkan suplai udara ke sistem. Nah, itu akan berkurang, menurun ya performasinya seperti itu. Nah, itu pentingnya beberapa komponen seperti ini ya. Kemudian ada katup. Nah, katup ini atau istilahnya valve ya, itu digunakan sebagai pengatur ya, pengatur arah dari aliran udara, kemudian pengatur tekanan, kemudian arah aliran ya tadi. Kemudian kalau kita lihat gambarnya di sini banyak yang katup-katupnya. Ini kita lihat di sini, sini ini ada kontrol valve-nya. Kemudian yang keempat adalah aktuator ya. Apa itu aktuator? Nah, aktuator itu yang inilah yang ada torak ini ya, piston atau torak ini namanya aktuator. Nah, aktuator itu ini apa? Eh kalau ini penjelasannya energi fluida menjadi energi gerak. Jadi dia yang mentransfer dari aliran fluida menjadi mekanis. Nah, itu namanya aktuator ya, geraknya ya. Oke. Kemudian sistem perpipaan. Nah, ini kayak hos-hos ini. Ini hostnya menggunakan poliuretan ya. Ada yang menggunakan apa, pipa, pipa besi dan sebagainya. Atau menggunakan flexible joint, flexible hole dan sebagainya. Ini tergantung kebutuhannya. Biasanya kalau untuk fungsi pipa itu kan untuk menghubungkan dari komponen satu ke komponen lain ya. Biasanya kalau komponen udah fix itu dia sambungannya fix bisa menggunakan pipa. Tapi kalau nggak fix kena gerakan atau apa itu biasanya menggunakan yang fleksibel ya, fleksibel joint bisa menggunakan yang dari karet, bisa menggunakan dari eh, eh, poliuretan seperti ini. Tuh. Tapi kalau misalkan komponen itu tidak terlalu banyak gerakan tuh biasanya joint fitting akan pipa yang fix seperti itu. Lanjut, komponen berikutnya adalah sensor dan transducer ya. Nah, ini nanti ada yang menggerakkan katup ya, itu bisa dikontrol secara mekanis maupun elektrikal ya. Menggunakan solenoid dan sebagainya, seperti itu. Kemudian sistem kendali dan display ya. Itu. Nah, kita mulai dari kompresor dulu ya. Jadi salah satu komponen utama dari pneumatik adalah unit air supply ya. Ini biasanya kompresor ya yang dimaksud ini. Jadi kompresor itu digunakan untuk menghisap udara dari atmosfer dan disimpannya ke dalam tangki penampung
atau receiver atau reservoir. Nah, kemudian kondisi udara dalam atmosfer dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Jadi memang kalau semakin tekanan udara dalam tabung itu semakin tinggi, udara itu akan mengalami titik jenuh ya. Nah, kalau udah jenuh dia akan berubah wujud dari gas menjadi cair ya. Jadilah uap air itu ya. Tuh. Kemudian suhu juga pengaruh kalau udurnya dingin dan sebagainya itu lebih cepat terbentuk air. Nah, seperti ini penampakannya di sini ada motor penggerak ya. Kemudian di sini ada unit FRL juga, ada regulator, ada filter. Kemudian yang orange bawah ini adalah tangki penampungan. Nah, ini kalau tanpa tangki penampungan, jadi udara langsung digerakkan oleh motor di sini ya. Di udara luar dihisap, kemudian dialirkan langsung ke sistem. Kemudian komponen yang kedua adalah filter. Apa itu filter? Nah, filter ini fungsinya untuk penyaring ya secara umum. Nah, yang disaring itu apa? Biasanya udara itu ketik dari luar, dari atmosfer maksudnya itu kan masih bercampur dengan debu, dengan kotoran, dengan minyak dan sebagainya. Makanya di sini fungsi filter itu bisa untuk menyaring supaya udara yang masuk ke dalam sistem itu benar-benar kering, bersih ya, dan tentunya secara kotoran itu diminimalisir. Nah, di sini filter sebagai pemisah oli dan air dari udara yang masuk dari kompresor. Nah, jumlah air ini presentasinya sangat kecil dalam udara yang masuk dalam sistem pneumatik, tetapi dapat menjadi penyebab serius dari tidak fungsinya sistem. Ya. Jadi hal-hal yang kecil kayak masuknya uap air ke dalam sistem atau debu itu kalau dibiarkan lama kelamaan nanti sistem ini tidak berjalan secara optimal. Makanya itu setiap berkala filter udara ini harus sering diganti seperti itu. Nah ini contohnya. Ya. Oke, yang berikutnya adalah regulator. Nah, jadi regulator itu kalau istilahnya itu yang pengatur ya, regulasi ya, yang diaturan ya, seperti itu. Jadi di sini apa yang diatur ya, yaitu yang diatur adalah tekanan udara itu sendiri. Jadi tekanan udara yang masuk ke sistem itu bisa di-adjust, bisa di-setel. Ini kira-kira masuknya berapa bar, berapa megapascal itu tergantung dari ini kebutuhan. Jadi di sini regulator itu merupakan sistem tekanan udara siap masuk pada tekanan tinggi. Ini menambah tekanan pada bilik dan mendesak beban pada piston. Ya, ini kalau kita lihat gambarnya seperti ini, ya. Di sini ada pressure gauge untuk mengetahui nilai tekanan. Lainnya ada adjusting. Ini bisa kayak keran gitu sistemnya. Kalau ditutup dia otomatis tekanannya akan nol, tapi kalau dibuka akan naik ya. Selama di sini ada udara yang masuk ya, seperti itu. Jadi ini prinsipnya kayak keran air ya. Kalau kita tutup ya airnya nggak keluar, tapi kalau kita buka semakin bukaannya penuh itu otomatis debit airnya akan semakin tinggi. Ini bisa di adjust, bisa diatur. Kemudian yang berikutnya adalah lubrikator. Nah, ini lubrikator ini memberikan ini ya pelumasan ya pada bagian-bagian sistem mekanis dalam pneumatik. Nah, ini tentunya tujuannya untuk mengurangi gesekan ya. Jadi kalau di sini kalau misalkan pelumasannya kurang ini menyebabkan panas yang
tinggi. Nah, ini karena kegiatan tentunya larinya ke arah umur teknis dari komponen atau peralatan. Nah, ini perlu ya lubrikator ditambahkan dalam sistem. Nah, seperti ini jadi gambarnya. Nah, kita lihat barangnya seperti ini. Nah, kemudian katup. Nah, katup itu adalah komponen untuk mengatur arah tekanan, ya, aliran, ya. Ini mau diatur menuju ke ruang berapa, ruang satu, ruang dua, ruang tiga. Nah, itu akan katup. Nah, di sini ada solenoid valve yang tunggal ya. Ini prinsip kerjanya itu mengarahkan aliran udara bertekanan. Nah, seperti ini ya contohnya. Di sini ada katup ya. Jadi nanti ketika ini ditekan ya, ini kan ada gas atau spring ya, tekan, berarti dia akan pindah dari ini ke sini ya. Sehingga apa? Sehingga kalau ini dipindah nanti aliran arahnya kemana ini? Nah, ini kalau ditekan berarti yang sini nutup, berarti aliran dari sini. Nah, ini sehingga piston mundur. Tapi kalau dilepas, aliran akan mengalir dari sini ke sini, piston kedorong. Seperti itu ya. Nah, ini kemudian ada directional valve ya. Oke. Kemudian katup itu ada beberapa tipe. Ada yang katup 2/2 atau 2/2 wave valve ya. Seperti ini gambarnya. Nanti di sini penjelasannya di sini katup 2/2 itu dua itu adalah apa? Ruangannya ya. Lihat kotaknya ini. Nanti dua itu adalah jumlah katupnya ya. Jadi di sini katup 2/2 itu berarti maaf, dua itu adalah jumlah katup, dua itu ada ruangannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini katupnya kan ada dua. Ini di ruang satu kotak ini ada input, ada output. Ya. Kemudian di ruang kedua ini ada input, ada output juga. Itu ya. Nah, cara kerjanya seperti apa? Jadi kalau kita lihat, misalkan ini ada solenoid ya. Solenoid ini ditekan ya. Des, berarti ini nanti ada perpindahan dari ini, dari ruang satu ke ruang dua. Misalkan ini yang ruang dua. Nah, sehingga aliran ini akan lurus saja. Tapi kalau ini dilepas, berarti ini di ruang ini tidak ada aliran. Itu ya. Nanti penjelasannya di selanjutnya. Kemudian ada katup 3/2. Berarti ya jumlah katupnya ada tiga. Satu, dua, tiga. Kalau di gambar ininya, diagramnya ini katup satu ya. Katup satu sini. Dua, tiga. Ada tiga. Ruangannya ada dua. Satu, dua. Itu. Itu ya. Oke. Nah, kemudian selain katup itu ada yang lebih penting. Itu ada penggerak atau aktuator. Nah, ini fungsinya adalah memberikan gaya gerak dengan memberikan tekanan udara. Jadi, aktuator itu bisa digunakan untuk mendorong sesuatu atau menarik sesuatu ya. Jadi, dan untuk di industri pengepakan itu dia digunakan untuk press ya, untuk press. Jadi, ada dorongan seperti itu. Nah, kan ini kalau kita lihat di sini di bawah ini, kita lihat gambar ini adalah contoh silinder
single acting ya atau SAC, istilahnya single acting cylinder. Jadi dia secara apa ya istilahnya gerakannya dia hanya satu arah aja. Jadi nanti untuk baliknya dia tidak dikontrol menggunakan fluida tapi menggunakan spring. Jadi fluida itu hanya menggerakkan ke satu arah, maju saja. Selebihnya untuk mundurnya ketika aliran fluida itu dirilis, dia akan mundur oleh spring. Ada counter springnya. Sedangkan kalau aktuator di AC, double acting cylinder, dia menggunakan dua inputan ya. Nah, ketika nanti aliran udara dari sini, dia akan mundur pistonnya. Tapi kalau dari sini, dia akan mendorong. Oke, itu ya. Jadi prinsipnya di sini eh, eh, ada single, ada double. Nah, kalau single itu satu arah, kalau double dua arah, seperti itu. Maju mundur seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi eh, konstruksi dari single acting cylinder. Di sini nomor satu ada housing atau rumah silinder ya. Nah, kemudian ada lubang masuk inputnya. Inputnya ini dari sini. Di inputnya di sini berupa udara. Dia akan mendorong batang piston ini untuk maju ke kanan. Ya, sedangkan di sini ada spring ya nomor 5. Nomor 3 adalah pistonnya. Nomor 4 batang piston. Kemudian ada begas. Nah, ketika nanti udara itu di apa ya dialirkan dari nomor 2 dengan tekanan tinggi, dia akan mendorong batang piston gerak maju atau ke kanan seperti itu. Tapi ketika ini udara dihubungkan ke atmosfer alias di apa ya diturunkan. Nah, ini nanti akan terdorong kembali oleh begas sehingga piston bergerak mundur seperti itu. Itu ya SAC. Sedangkan kalau di AC ini ada dua inputan ya. Ini kalau kita lihat, ini saluran inputnya yang nomor 2 ini yang masuk, yang nomor 3 yang keluar. Ini ada batang silinder ya, nomor 1 ini. Kemudian piston, nomor 4. Ada seal, ya seal untuk mencegah kebocoran udara. Dan ada piringnya, ya, yang nomor 6. Dan ada piston. Itu. Nah, nanti untuk menggerak maju mundurkan ini bisa menggunakan ini dua saluran ini ya. Jadi kalau misalkan yang tekanannya ditinggikan yang di nomor 2, yang nomor 3 akan turun tekanannya sehingga piston bergerak maju. Tapi sebaliknya kalau inputannya lebih besar di nomor 3 tekanannya, sedangkan nomor 2 rendah turun, ini piston akan bergerak mundur seperti itu. Itu ya. Oke. Sebelum saya lanjut ke penggunaan simbol-simbol, kan ada pertanyaan terkait komponen pneumatis. Saya kira itu gampang sekali ya, teman-teman belajar tentang sistem pneumatik. Nah, yang lebih penting teman-teman harus tahu tentang simbol-simbol pneumatis. Nah, ini mungkin kadang teman-teman bingung mengartikannya. Biasanya dalam suatu komponen ya dari pabrikan itu tidak menjelaskan secara detail, tapi hanya berupa simbol-simbolnya. Nah, simbol-simbol itu yang harus kita pahami. Nah, biasanya di sirkuit diagram itu juga mainnya itu berupa simbol-simbol seperti itu. Nah, seperti kita lihat di sini yang pertama ada simbol seperti persegi atau pecus sangkar. Ya, jadi menunjukkan perubahan posisi kerja katup ya.
digambarkan dalam bentuk persegi atau bujur sangkal. Jadi kayak semacam ruang ya. Ruang satu, ruang dua itu disimbolkan sebagai kotak. Kemudian eh, kalau modelnya double ini berarti dia ruangannya ada dua, ya. Ruang satu, ruang dua. Nah, ini menunjukkan ya banyaknya perubahan posisi yang dimiliki oleh tersebut. Nah, oke. Jadi katupnya bisa berubah ke dua posisi, posisi satu, posisi dua. Gitu. Kemudian di sini ada kotak, kemudian panah menghadap ke atas. Nah, ini menunjukkan panah ini ada aliran. Jadi inputnya dari bawah, outputnya atas ini. Jadi dia menuju dari bawah ke atas. Seperti itu ya. Jadi kalau ada tanda panah itu berarti menunjukkan arah alirannya dari saluran satu, katup satu ke katup dua. Ada juga yang kebalikannya, ada juga yang nanti miring ya, diagonal. Kemudian berikutnya kotak, kemudian ada strip ya kayak bentuk siku-siku ini. Nah, ini berarti katupnya tertutup ya. Jadi tidak bisa dialiri oleh fluida seperti itu. Jadi dia kayak ditumbeng seperti itu ya. Kemudian di sini ada logo seperti ini. Ini menunjukkan persimpangan aliran ya, yang digambarkan oleh sebuah titik yang tebal ya, atau lingkaran kecil yang di blok. Nah, jadi ini kayak paralel ya. Jadi aliran bisa mengalir lewat sini, bisa nanti lewat sini juga di bypass gitu. Kemudian kalau double kotak sini kemudian ada strip 4 ini adalah sambungan yakni lubang saluran masuk dan keluar ya. Nah, ditunjukkan seperti gambar kotak yang di luar ada garisnya. Oke. Kemudian seperti ini ya posisinya. Berarti di sini arah alirannya ini sesuai dengan yang sambungkan. Berarti kalau di ruang satu ini dia ke atas, dan ruang dua ini dia buntu seperti itu. Oke ya, banyak ya. Jadi simbol-simbol harus teman pahami. Di sini ada simbol, kemudian ada penjelasannya. Oke. Kemudian kalau di sini ini jenis-jenis katup ya, simbol jenis katup. Kalau kita lihat katup 2 per 2 ini posisi awal dia menutup. Nah, atau istilahnya normally close ya. Ini seperti ini ya simbolnya. Nah, kalau normally open ya untuk katup 2 per 2 seperti ini. Ini tinggal dibalik ya. Jadi pas posisi normal dia tertutup ditumbang ya. Tapi kalau pas di normal dia membuka. Jadi ini ruang satu, yang kanan, ruang dua adalah yang kiri. Seperti itu. Paham ya? Jadi posisi awal itu dia apakah ada aliran apa tidak. Ini seperti ini. Kalau misalkan dia tertutup, nah berarti tidak aliran dari ini ke sini kan buntu ya. Berarti dia close. Nah, ini normally close. Kalau di sini kondisi awal dia sudah ada aliran ya, berarti dia normally open. Jadi alirannya dari sini menuju ke atas. Ini yang di katup 2 per 2 ya. Kemudian kalau katup 3 per 2 berarti katupnya ada 3 ya. Nah, ini kalau ini sebenarnya sama kayak 2 per 2 ya. Cuma yang katup tiganya ini kayaknya ditumbeng ya. Tidak difungsikan ya. Ini contoh katup 3 per 2 kondisi awal dia normally close.
atasnya. Oke. Kalau normally open ini. Oke. Jadi kalau tutup dia ini enggak ada salurannya di tumpengnya. Inputnya kan di sini. Kalau bukan inputannya dia tidak input tapi langsung minus atas ini ya. Langsung menuju ke atas. Kemudian kalau 3/2 ya, dua, 3/3 kondisi menutup seperti ini ya. Jadi saluran inputnya dia di tumbeng ya. Tidak ada aliran di dalam ruang ini tengah ini. Di posisinya awal dia adalah normally close. Dan untuk 4/2 seperti ini 4/3. Nah kalau kita lihat ini ada sampai 6 katup ya. Ini jarang ini dipakai ini. Biasanya yang paling banyak ya 2/2, 3/2, sama 5/2. 5/2 itu biasanya untuk menggerakkan double acting cylinder biasanya seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada simbol tambahan ya. Kalau di katup itu misalnya ada tambahan seperti ini, ada kayak tombol pencet, ini ada push buttonnya ya. Jadi ini kalau ditekan artinya nanti katup itu berpindah dari ruang A ke ruang B. Maksudnya seperti itu. Itu yang kalau dikontrol secara manual. Ada yang diinjak pakai pedal atau injakan. Ada yang menggunakan tuas. Bahkan ada yang menggunakan solenoid. Jadi dia dikontrol secara elektrikal. Ketika nanti dikasih aliran listrik dari arus, solenoid nanti akan bekerja untuk menggerakkan katup ini berpindah ruang. Seperti itu. Ada yang menggunakan gas dan sebagainya. Nah, kalau berikutnya, kalau seperti ini, berarti dia memakai tekanan udara dari satu arah, yaitu ditekan dari arah kiri. Dan kalau double seperti ini, dua arah, ya bisa dari kanan atau kiri secara gantian. Gitu. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini ada katup 3/2, katupnya ada tiga, ruangnya ada dua ya. Ini digerakkan menggunakan push button ya. Ya. Jadi kondisi normali close ya kalau di sini kita lihat ini belum ada aliran dari bawah ke atas karena di sini tumbang. Nah, ketika nanti ini ditekan ya, sepatunya ditekan, maka ruangan dari katupnya akan berpindah dari sini ke sini, ini geser sehingga ada aliran dari bawah ke atas. Ya, di sini ditahan oleh spring. Jadi nanti kalau bus ini dilepas, spring akan mendorong lagi kembali ke ruang semula. Sehingga tidak ada aliran seperti itu. Paham ya? Di sini mungkin cukup jelas ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung terkait simbol yang di kanan atau kiri ini. Yang penting paham terkait kotak, kemudian arah aliran, kemudian kalau dia normally open, normally close itu seperti apa. Ya, lanjut. Nah, kemudian di sini adalah beberapa contoh aplikasi sistem pneumatisnya. Jadi kalau di kereta api, di perkereta apian, itu sistem pneumatis itu banyak digunakan pada sistem brake atau sistem pengereman. Nah, di sini sistem pengereman itu kenapa kok menggunakan pneumatis kok enggak rulis saja. Seperti yang kita tahu bahwa ketika ngerem itu kan momentum akibatnya itu sangat besar sekali ya, sangat besar. Nah, ini butuh semacam respon ya, karena kereta itu beda kayak mobil lah. Kalau yang mobil mungkin hidrolis masih
Oke, tapi kalau kereta itu kan terdiri dari beberapa rangkaian kereta ya. Jadi bisa bayangkan kalau misalkan eh, menggunakan sistem hidrolis, ya mungkin yang kereta paling ujung itu tidak bisa ngerem secara bersamaan. Nah itu akibatnya nanti glender. Tapi kalau pneumatis karena dia punya kelebihan responnya yang cepat, jadi ketika apply brake dari lokomotif, itu kereta belakang itu bisa rempak bareng brake-nya. Gitu. Nah, itu sudah tahu bahwa itu nggak bisa langsung set set gitu. Jadi pelan-pelan itu gerakan pistonnya itu. Oke, jadi di sini kalau di sistem kereta itu ada di sini ada brake cylinder, kemudian ada pipa, kemudian di sini ada aktuatornya. Ini aktuator dikoppel dengan brake leaching. Ya, brake leaching ini nanti akan menggerakkan kampas rem supaya mengikat roda. Ya. Nah, tentunya di sini eh, untuk brake leaching kan ada semacam kenaikan gaya ya akibat rasio leaching itu sendiri. Jadi misalkan tekanan dari brake cylinder ini kalau tanpa reaching, dia hanya bisa menghentikan setengah dari badan kereta. Misalkan seperti itu ya. Tapi ketika ada reaching, ini tekanan output itu bisa naik berkali-kali lipat. Ya, bayangkan misalkan kalau brake cylinder ini tanpa reaching, dia outputnya paling cuma 1 ton ya. Gaya tekannya kalau dikonversi ke force, ke gaya cuma 1 ton. Padahal berat lokomotif itu bisa sampai 90 ton. Jadi kurang banget ya gaya pengereman sehingga perlu ada kenaikan gaya untuk menghentikan laju lokomotif seperti itu. Kemudian aplikasi lain di kereta itu dipakai di sistem pintu ya untuk buka tutup pintu ini dikontrol secara pneumatis ya. Jadi di sini nanti ada pistonnya juga, ada door engine-nya ya. Nah, nanti piston bisa dikontrol secara maju mundur melalui TCMS, itu ya, Train Control Monitoring System ya, yang ada di kabin driver ya, seperti itu. Jadi biar bukanya serempak, biar nutupnya bareng, kemudian kalau pas ada kejepit itu ada anti trap dan sebagainya. Nah, untuk sistem pintu sendiri ada yang pneumatis, ada juga yang menggunakan electrical motor. Nah, biasanya kalau yang di kereta kami itu banyak kan menggunakan pneumatis karena secara efisiensi harga dia juga lebih lebih murah dan cukup efisien dibanding motor ya. Kalau motor itu kalau misalkan ada bule, ada conveyor yang macet itu panas ya motornya, dia kena beban tinggal harusnya jadi besar hingga gampang panas motor dan rusak. Kemudian selain di kereta ya, itu di industri pengepakan atau packaging itu biasa digunakan untuk packaging box itu ya. Jadi dia secara otomatis bisa dibungkus ya, di covering secara menggunakan PLC. Kemudian ada mesin, kalau di kami namanya mesin drodot ya istilahnya. Jadi untuk menggali aspal, jadi aspal itu kalau mau dibongkar dia pakai ini ya. Ini juga menggunakan pneumatis juga ya, jadi angin dan ada impactnya, impact drill namanya ini alatnya untuk menghancurkan struktur dari aspal atau beton. Kemudian ini ada alat untuk rivet atau untuk pengencang baut. Nah, ini ada yang menggunakan pneumatis juga. Kemudian di dunia industri ini yang kaitannya dengan
packaging tadi ini banyak digunakan untuk mengontrol dari produk seperti itu. Oke, ini kita lihatin contohnya ya. Kita lihat penggunaan pneumatis. Oh, oke. Nah, ini ada pneumatis ya, itu ada aktuatornya ya untuk menekan tutup botol ya, di press ya, pengepresan. Nah ini ada kayak semacam PLC ya yang dikontrol secara otomatis. Hmm. Nah, kemudian lewat conveyor belt ya. Nah, itu teman-teman contoh aplikasi pneumatis dalam dunia industri ya. Mungkin di sekitar kita banyak sekali ya aplikasi terkait dengan pneumatis sistem. Nah, ini sebagian kecil ya. Jadi kalau kita lihat di kereta khususnya, itu kami juga pernah membuat sistem pneumatis untuk ini ya apa pembuatan apa itu kalau pas zaman COVID itu kayak semacam ventilator itu ya. Jadi ventilator itu untuk alat bantu pernapasan. Jadi orang yang ibaratnya sudah gagal nafas itu dia bisa dipakaikan alat tersebut untuk menggantikan fungsi paru-paru. Kami dulu pernah menggunakan alat itu, tapi namun apa ya belum belum sempat diuji klinis karena memang saat itu apa ya eh, belum ada yang mau nyoba alat itu untuk pasien ya. Jadi kita hanya sebatas risetnya. Sebenarnya alatnya bagus ini ya bisa mengontrol dari eh, inspirasi apa dari apa hembusan, hirupan nafas itu berapa mili udara itu ketahuan. Nah, jadi itu juga prinsipnya menggunakan pneumatis. Jadi kayak ada kompresor, kemudian kompresor itu untuk mengalirkan apa oksigen murni plus udara masuk ke dalam paru-paru. Itu menggunakan beberapa kontrol, menggunakan valve, menggunakan sensor-sensor, menggunakan solenoid dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga selain pintu itu juga untuk sistem ini ya apa sirene ya untuk bunyi klakson. Nah, itu kan menggunakan udara juga. Tuh. Kemudian kalau di KRL untuk menaikkan pantograf itu juga menggunakan pneumatis juga. Jadi nanti ada piston untuk mendorong supaya pantograf jeplak apa istilahnya naik ke atas, rising ya, rising menggunakan piston ya. Kemudian ketika dia unrising dia pakai gas. Jadi dia single acting ya. Itu juga menggunakan pneumatis juga. Kemudian yang paling banyak ya sistem pengereman ini. Jadi menggunakan rem pneumatis. Nah, untuk sistem pengereman sendiri itu tidak pure pneumatis ya, tapi eh, ada yang combine dengan elektrik, jadi elektropneumatis ya. Jadi kayak kereta berpenggerak KRL itu ketika ngerem itu tidak hanya mengenalkan full pneumatis, tapi mengandalkan juga
atau dibantu dengan pengereman dari motor. Di motor itu bisa divariasikan ya untuk speed, untuk apa, tegangannya. Dengan memainkan tegangan dia putarannya akan juga bisa variasi seperti itu. Jadi kalau yang utama itu memang ada namanya blending brake ya. Jadi putaran motor dibantu dengan pneumatis. Tapi kalau pas kondisi emergency itu baru full pneumatis ya. Jadi kalau untuk pengereman biasa apa ya kayak pengereman ini ya bukan emergency istilahnya emergency service ya rem pelayanan itu cukup mengenakan dari putaran motor itu yang untuk KRL maupun KRTE. Oke, mungkin itu dari saya teman-teman mungkin ada yang ditanyakan mau monggo silahkan. Saya kira cukup mudah ya untuk belajar sistem pneumatis ini ya. Teman-teman tentunya eh, dalam praktikum ini lebih lebih detail ya. Di kampus kan sudah ada labnya ya. Jadi di situ teman-teman bisa langsung belajar dari apa ya dari sistem pneumatis ini bisa langsung tahu oh ini komponen ini fungsinya untuk ini. Jadi di sini hanya menjelaskan secara teori ya. Nanti kita prakteknya nyoba pakai software itu ya. Oke. Nah, ada yang tanya ini Mas Dava Raffi. Monggo Mas Dava, ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Raffi Surya Ramadan dari TRO 4D. Sebelumnya izin bertanya Pak, tadi kan di kereta itu pneumatik digunakan dalam pengereman kereta Pak. Nah, Ya, apakah sistem pneumatik itu memang memperlambat respon pengereman kereta Pak? Karena di beberapa kasus seperti seri lokomotif CC 201 dan 206 itu, jika tuas rem di aktifan itu butuh 3 sampai 5 detik sampai lokomotif itu melakukan pengereman, Pak. Apakah itu akibat dari sistem pneumatik tersebut atau bagaimana, Pak? Terima kasih. ya, oke, baik pertanyaan yang bagus. Jadi untuk sistem pengereman pada lokomotif ya, biasanya kan lokomotif digunakan pada aplikasinya untuk menarik beberapa rangkaian kereta maupun gerbong ya. Nah, ketika terjadi pengereman itu memang secara akselerasi itu agak ada delay ya, karena di lokomotif sendiri ada namanya independent brake, ada namanya brake rangkaian ya. Jadi kalau yang independent brake itu jelas lokomotifnya yang melakukan pengereman sendiri ya tanpa dibantu oleh apa istilahnya rangkaian kereta di belakangnya ya. Tapi kalau brake rangkaian itu baliknya rangkaian lah yang melakukan brake. Kemudian dikombin brake independent plus brake rangkaian. Rangkaian itu maksudnya kereta yang ditarik lokomotif itu. Nah, sistemnya ketika terjadi break itu sebenarnya adalah membuka katup yang ada di BP ya. BP itu break pipe ya. Jadi BP yang dari 5 bar itu diturunkan ya supaya break cylindernya, break cylinder itu bekerja. Jadi kalau misalkan tekanan tetap dijaga 5 bar, ya berarti apa? Break cylinder tidak bekerja ya. Dia hanya ngisi tangki di reservoir saja. Begitu. Jadi prinsipnya kenapa kok bisa delay? Eh, Misalkan rangkaian kereta ada 10 ya. Itu ketika terjadi break itu yang paling
ngebreak duluan mana? Gerbong belakangnya loko atau yang paling ujung belakang kira-kira? Eh, Mungkin yang belakangnya lokomotif Pak, karena lebih dekat dengan sumber pengereman lokomotifnya itu Pak. Iya betul. Heeh. Jadi ketika terjadi break itu memang gerbong yang paling cepat duluan ngebreak adalah yang belakangnya lokomotif persis. Dan nanti yang belakangnya lagi sampai paling ujung itu ada delay sekitar 3 sampai 5 detik sehingga dia kayak ganduli tahu ya, ganduli dia. Jadi dia tidak ngerem sesaat jadi malah mendorong sehingga seakan-akan itu lokomotif kayak lokomotifnya ngebreak tapi ada dorongan dari belakang ya. Jadi kayak gaspol rempol istilahnya. eh Itulah yang menyebabkan deselerasinya nggak bisa sama sehingga sering ketika ngebreak itu kayak jeduk 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 kayak gitu kayak tumbuhan gitu ya. Pernah ya naik kereta ketika ngebreak itu kayak gerbong belakang lo kayak didorong dari belakang jedung jedung dulu lah itu karena ada itu delay antar gerbong saat melakukan pengereman itu tidak sama. Paham ya? Bisa kebayang ya? Bisa Pak. Heeh, jadi kayak ada semacam momentum sesaat yang mendorong gerbong di depannya itu kayak didorong gitu sesaat. Tapi ketika itu udah friction udah aktif itu akan pelan-pelan dia akan melakukan pengereman. Gitu. Jadi prinsipnya kenapa lokomotif kadang pada saat break rangkaian itu malah deselerasinya turun karena itu hanya mengandalkan dari pengereman di gerbong di belakang loko. Seperti itu. Pernah kan pas ngerem Mak, di ada di apa ya di antar gerbong itu kayak bunyi jeduk jeduk kayak pas buffernya itu kayak dorong itu karena ada gaya dorong dari gerbong paling belakang seperti itu. Biasanya kalau untuk kereta yang apa ya istilahnya pengiriman KRL ya KRL misalkan dari Madiun dari Inka ke Jakarta itu kan eh, karena tidak ada LAA kan gerbong tidak bisa melakukan break ya logis ya. Iya Pak. Jadi sistem KRL itu kan dia bekerja kalau ada listrik ya kalau sistem penggerak gitu. Tapi ketika kami ngirim kereta KRL atau LRT itu kan listrik nggak ada kan, nggak ada tertilnya, nggak ada LAA, sehingga bisa dikirim itu kenapa? Karena biasanya di belakang sendiri itu dikasih kayak gerbong Bandul itu ya apa Pak. ya bandul ya. Nah bandul itu fungsinya untuk membantu pengereman misalkan rangkaian KRL ini yang di apa ya tidak diaktifkan breaknya sehingga dibantu rangkaian paling belakang. Biasanya nanti kami dari lokomotif ya itu ngolor selang ya BP break pipe panjang rangkaian itu sampai dari ujung paling belakang dikonek ke BP-nya kereta sehingga waktu ngerem itu kereta bandul itu ikut ngerem ikut nah kalau nggak ada bandulnya ini terserah si lokomotif malah semakin turun semakin rendah itu bahaya nanti kalau pas di turunan nah, itu atau di tanjakan juga nggak kuat nanti. Kalau tanjakan lebih ke akselerasi ya ke turunan sih. Jadi nanti jarak pengereman tambah jauh seperti itu bahaya. Itu Mas. Jadi kenapa kok selama ini kadang masinis itu apa ya terkadang hanya mengandalkan break rangkaian saja. Terkadang ya kalau independen jelas nanti akan saling tumburan, dudu-dudu lah itu. Ini biasanya break rangkaian itu biar biar nggak tumburan.
Tuh, karena secara sistem sistem pengereman lokomotif sama kereta itu lebih pakem yang loko itu. Paham ya? Jadi kalau yang depan pakem, belakang nggak pakem, pasti yang belakang kan numpuk yang depan dah, numpuk duk, 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 ya. Tapi kalau yang belakang pakem, depan nggak pakem, dia kayaknya nyeret gitu. Dia tidak terjadi tumburan. Nah, biar nggak terjadi tumburan, biasanya masinis itu hanya mengandalkan brake rangkaian. Jadi yang ngerem itu hanya gongnya saja atau keretanya saja. Loko nggak ikut ngebrake seperti itu. Nah, konsekuensinya deselasinya rangkaian total jadi turun ya, tapi tidak terjadi tuduhan apa tumburan. Paham ya? Paham Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, ada lagi? Sebenarnya ada beberapa pertanyaan Pak. Untuk waktunya kira-kira masih cukup atau enggak Pak? Ya, ya kita batasi sampai jam 12 ya. 2 jam ya. Kurang setengah jam lagi. Oke baik Pak. Itu kan mungkin mungkin pneumatik itu digunakan di pintunya New Generation buatan Intel tahun 2003 sampai 2004 Pak, yang ada jadinya. Nah, itu sistemnya Halo? itu gimana sih Pak biar kayak kan dipusatkan dalam pengaturan pintu itu di ruang konektor Pak atau di gerbong makannya itu ya Pak. Itu sistemnya itu pakai apa Pak? Jadi kayak pneumatika itu bisa bekerja semua dalam satu rangkaian gitu Pak. Apakah ada sistem yang sudah di setel Inka biar bekerja dengan sempurna atau bagaimana Pak kira-kira? Ini yang sistem trik ya. Tadi suaranya putus-putus. Ya. Sistem ini Pak, sistem pneumatik yang dipakai di kereta New Generation buatan Inka terbaru itu Pak. Oh, oh, ya. Tadi untuk sistem pneumatik ini kan prinsipnya kan eh, terutama untuk yang brake ya. Sistem pneumatik kan di kereta yang paling umumnya di brake. Kalau yang untuk yang new generation ya untuk kereta penumpang ya, yang new generation itu dia apa ya istilahnya? Cara kerjanya per tiap-tiap kereta itu dilengkapi oleh tangki reservoir ya. Jadi kalau yang dulu kereta sebelum tahun berapa ya itu eh, yang yang akan break itu hanya lokomotifnya ya. Nah begitu dengan perkembangan teknologi, jadi masing-masing kereta itu dilengkapi tangki fungsinya supaya tangki itu bisa mensuplai ke sistem break di tiap-tiap kereta. Jadi nanti tiap kereta ya ada bilik sindernya sendiri, distributor valve, ya, ada apa select adjuster sendiri. Nah, jadi memang itu secara apa cara kerjanya itu dikontrol langsung oleh lokomotif. Jadi seorang masinis itu dengan membuka apa ya katup yang ada di brake pipe yang ada di lokomotif ketika buang jas berarti kan tekanan BP turun sehingga tekanan brake cylinder akan naik ya. Seperti itu. Nah, ini akan terjadi secara bersamaan ya di semua kereta. Walaupun nanti yang paling belakang itu yang delay tadi ya, ada delay 3 sampai 5 detik ya. Intinya semuanya itu dikontrol by masinis. Ya, semua pengereman kereta, baik yang kereta non berpenggerak maupun yang berpenggerak. Kalau yang berpenggerak itu agak rumit karena dia combine antara pneumatis dan elektrik. Jadi tidak hanya menggunakan pneumatis, tapi dari putaran motor itu juga bisa digunakan untuk pengereman. Ada namanya blending brake atau regenerative brake itu ya. Seperti itu, Mas. Jadi prinsipnya semua itu tetap diatur dari kabin masinis. Itu.
Kalau pintunya itu juga pakai pneumatik ya Pak, ini generation. Pintu Ya, kereta. nah, pintu itu nanti ya untuk buka tutupnya itu nanti ada operator yang di dalam kereta itu yang otomatis membuka ya. Itu kan pakai motor kalau nggak salah ya. Mm, Itu. Jadi koneksi dari loko ke gerbang ini hanya pipa saluran sama ini pipa saluran untuk angin aja. Kalau yang power kan dari power generate atau kereta pembangkit. Oke, tuh paham ya teman-teman. Paham Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Ini sudah azan duhur nih. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Apabila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam ke warahmatullahi ini. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ini Terima kasih. monggo Pak Denis. Silakan. Siapa? Terima kasih atas materinya hari ini. Sangat bermanfaat sekali bagi saya dan mahasiswa. Mungkin kita bisa lanjutkan di pertemuan minggu depan di hari yang sama. Insya Allah di Sabtu, jamnya jam 10 gitu. Mungkin sebelum kita akhiri, kita foto ambil dokumentasi dulu. Silahkan kameranya diaktifkan semua. Saya ambil gambar. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua. Ya, sudah. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dari teman-teman, dari Pak Farid. Mohon maaf mengganggu waktu liburannya Pak Farid. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menutup Izin dengan li- ucapan maaf. ya, sama-sama Pak.